kamu mendapatkan derajat yang tinggi ini berkat doa anakmu yang dikirimkan kepadamu. Maka engkau akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bagaimana kalau kita ingin membahagiakan kedua orang tua yang sudah tiada di tengah-tengah. أفقره وفريق أغناه فريق أبعده وفريق أدناه فريق أماته وفريق أحياه فريق أسعده وأشقاه أحمده سبحانه وتعالى حمدا أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا وأشكره شكر عبد طلب من ربه رضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي قائلها تنجي من عذاب الله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Pertama-tama yang Al-Faqir hormati, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat Al-Faqir, bil khusus sahibul hajah, sahibul bait, Al-Habib Ali bin Abdullah Maula Khailah, wal Habib Bagir bin Abdullah Maula Khailah wa jami' abna Al-Habib Abdullah Maula Khailah. Mudah-mudahan semua anak-anak daripada Al-Habib Abdullah Maula Khailah dijadikan anak-anak minas salihin yang bisa membanggakan kedua orang tuanya dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga para asatid, para guru yang hadir ada di sini, para hadirin, para hadirat yang mudah-mudahan insyaallah diberikan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillahi wa mardatih. Alhamdulillah, pada siang hari ini Al-Faqir ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginjakkan kaki saya untuk pertama kalinya ada di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, magnetnya kuat ini Habib Ali sama Habib Bagir ini. Mudah-mudahan insyaallah menjadi miftah atau pintu supaya Sayyidil Walid Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf bisa datang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita ada dalam majlis yang istimewa. Majlis yang menggambarkan kehidupan yang ada di surga. Kalau kita ingin tahu bagaimana kehidupan di surga, inilah simulasi daripada surga tersebut. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau seandainya kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka datanglah ke tempat tersebut. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa yang engkau maksud dengan taman-taman surga? Yaitu adalah hilakul zikir, majlis-majlis perkumpulan-perkumpulan yang di situ zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang di situ mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengingatkan kita atas keagungan dan keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin tahu kehidupan di surga, ya inilah simulasi sebagian daripada kehidupan yang ada di surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis seperti inilah majlis yang bisa menguatkan kita, anak-anak kita untuk tetap istiqamah beriman kepada Allah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan kita berzikir mengingat Allah, dengan kita dibacakan bagaimana manhaj as-salafun as-salihun, dengan dibacakan, dengan diceritakan, diterangkan bagaimana ajaran Ahlul Baitin Nabi Muhammad SAW, itulah yang akan membuat kita selamat hidup ada di dunia maupun ada di akhirat. Bagaimana saat ini kita hidup di zaman yang penuh fitnah, di zaman bagaimana orang dia itu berjalan di jalan Allah dikatakan orang yang kaku ataupun yang lain. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun al-qabid 'ala ad-din kal-qabid 'ala al-jamrah atau kama qala. Akan datang suatu zaman, akan datang suatu zaman orang yang berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bagaikan orang yang menggenggam bara api ada di tangannya. Berat, sakit, panas, tapi itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang membuat kita selamat hidup ada di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kalau seandainya ada api yang kita biarkan ada di sekeliling kita, maka diri kita pun gak lama juga akan terbakar dengan api tersebut. Mungkin awalnya kecil tapi lama akan menjadi besar. Begitulah juga fitnah ada di zaman akhir ini. Ketika kita hidup di zaman yang penuh fitnah ini dan kita tetap kekeh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan cercaan-cercaan, ujian-ujian, bahkan dikata-katai, dicaci maki oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lihat itu, yang dibilang so alim lah, yang dibilang kakulah ataupun yang lain. Tapi itulah yang bisa menyelamatkan kita. Kita harus sabar dan kuat untuk supaya kita selamat dari api neraka. Hadirin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ats-tsaqalain. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada." Aku tinggalkan kepada kalian umatku, kata Nabi Muhammad SAW, dua hal, dua pusaka yang sangat penting. Kalau kamu berpegang teguh dengan dua pusaka tersebut, maka kamu tidak akan sesat. Maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya walaupun tidak ada aku, kata Nabi SAW. Apa dua hal tersebut? Apa dua hal tersebut? Yaitu kitab Allah wa itrati ahla baiti. Kitab Allah yaitu adalah Al-Quranul Karim, wa itrati ahla baiti, dan anak cucuku, kata Nabi SAW. Kita ingin selamat di zaman yang penuh kezaliman, di zaman yang penuh kemaksiatan, maka kuncinya adalah berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan dengan ajaran Ahlu Baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah bukan perorangan daripada anak cucu baginda Nabi. Tidak. Anak cucu Nabi itu juga manusia yang memiliki nafsu, yang memiliki syahwat, yang punya dosa, bisa berbuat dosa. Tapi yang dimaksud oleh Nabi bukan berpegang teguh dengan salah satu anak cucunya, tapi dengan ajaran Ahlul Bait. Bagaimana ajaran Ahlul Bait Nabi Muhammad?
Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ciri, salah satu kebiasaan Ahlul Bait, ajaran Ahlul Bait adalah mengajarkan kita untuk selalu bersama Al-Quran ada dimanapun. Sehingga kedekatan Ahlul Bait dengan Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan Ahlul Bait ini dikatakan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala faham yang khusus mengenai Al-Quran, memiliki pemahaman yang tidak dimiliki oleh a'immah yang lainnya. Maka itu para Ahlul Bait ini disebut wa ma'al Quran fi qarani, dan dia bersama Al-Quran selalu ada dimanapun. Itulah ajaran Ahlul Bait, sedikit daripada ajaran Ahlul Bait. Kalau kita ingin tahu semuanya panjang kalau mau diterangkan. Intinya adalah ilm, amal, ikhlas, wara' dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita di sini bukan hanya sebatas kumpul untuk berzikir. Kita saat ini bukan hanya untuk membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi saat ini kita juga diajarkan bagaimana kita untuk selalu mengenang orang tua kita. Bagaimana kita diingatkan untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Tidak ada kesuksesan di dunia maupun di akhirat dengan durhaka kepada orang tua. Kita ingin sukses ada di dunia, kita ingin sukses ada di akhirat, kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Harus berbakti, melayani selama hidupnya, patuh kepada perintahnya selama tidak keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, kita dilarang untuk melawan, bahkan untuk mengatakan saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian, apalagi berkata kasar kepada mereka. Majelis seperti ini mengingatkan kita akan hal tersebut, mengingatkan kita bagaimana ancaman orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bagaimana suatu saat ketika Nabi SAW menaiki anak mimbar, kemudian Nabi berkata amin. Naik anak tangga yang kedua, Nabi berkata amin. Naik anak tangga yang ketiga, Nabi berkata amin. Lantas para sahabat bingung di situ. Ini nggak ada yang doa, tiba-tiba Nabi bilang amin. Para sahabat penasaran, akhirnya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tadi mendengar engkau mengucapkan amin. Dari mana itu doa ya Rasul? Akhirnya Nabi menerangkan, tadi datang kepadaku malaikat Jibril dan dia berdoa. Salah satu daripada doanya yaitu, siapa orang yang mendapatkan salah satu daripada orang tuanya dan tidak dapat membuat dia sukses, tidak dapat membuat dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celaka dan masuk neraka. Dan Nabi berkata amin. Salah satu daripada kedua orang tua ada dan tidak dapat membuat kita masuk surga, maka didoakan celaka. Yang doa malaikat Jibril. Malaikat enggak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Yang doa bukan kita yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya, bukan. Yang doa malaikat Jibril, paling afdolnya malaikat. Yang mengamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu mengajarkan kepada kita, majlis seperti ini mengajarkan kita akan kepentingan birrul walidain. Kenapa? Karena acara-acara seperti ini adalah termasuk bentuk birrul walidain daripada seorang anak kepada orang tuanya. Hadirin, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya waktu hidup saja. Bagi yang sudah tidak memiliki orang tua, masih ada kesempatan lagi untuk dia
bertaubat dan berbakti kepada orang tuanya. Majelis seperti inilah salah satu bentuk baktinya anak kepada orang tua. Dikatakan dalam kitab Usikum bitarahumi al-mayyit wad du'a wal istighfar hasabal istita'ah fi kullil awqat wa ziyadatan fi Ashura wa Rajab wa Ramadan wa Dzulhijjah wa syahril ladzi yuqaddirullahu fihi al-wafah. Aku berwasiat kepada kalian semua, dikatakan dalam kitab, untuk selalu meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mayit dengan berdoa, dengan istighfar semampunya. Mampu istighfar 100, lakukan 100. Mampu istighfar 1000, lakukan 1000. Mampu hanya 10, lakukan semampu mungkin. Terutama itu di setiap saatnya. Terutama lebih ditekankan lagi melakukan hal tersebut ada di waktu-waktu yang mulia, yaitu adalah waktu Ashura, ada di 10 Muharram, kemudian ada di bulan Rajab yang saat ini kita berada, ada di bulan Rajab ini, bulan yang mulia, salah satu daripada Ashhurul Hurum, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Ramadan dan Dzulhijjah, dan di hari atau di bulan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wafatnya orang tersebut. Kenapa? Karena dikatakan dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Najjar, istighfarul walad li abih min ba'dil mauti minal bir. Istighfar seorang anak untuk ayahnya, untuk orang tuanya setelah meninggalnya, itu juga termasuk bagian daripada berbakti kepada orang tua. Kita dianjurkan oleh ulama untuk selalu beristighfar, meminta ampunan kepada Allah untuk orang tua kita. Kita diajarkan bagaimana dalam doa setelah adzan. Kita dianjurkan untuk selalu membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa artinya? Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan rahmati mereka berdua sebagaimana mereka rahmat dan kasih sayang kepadaku saat aku masih kecil. Bagaimana kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya saat masih kecil? Nggak ada yang bisa nandingin. Nggak ada yang bisa nandingin kasih sayang seorang tua kepada anaknya. Rela berkorban, hidup atau mati untuk anaknya. Rela tidak beristirahat untuk anaknya. Rela menyusui, rela melakukan apapun demi anaknya. Nggak ada yang bisa melebihi kasih sayang kedua orang tua. Maka itu kita lihat kasih sayang yang begitu hebat daripada orang tua kepada anaknya. Kita minta sama Allah untuk berkasih sayang kepada orang tua kita sebagaimana orang tua kita kasih sayang kepada kita. Hadirin, para ulama sebagian mengatakan seandainya kita membaca Rabbighfirli wali walidayya sehari 5 kali atau sehari 3 kali, itu masih dianggap masih uququl walidain, masih dianggap durhaka kepada orang tua. Belum cukup. Maka itu setiap habis sholat kita dianjurkan baca itu, dan setiap habis doa adzan kita membaca doa tersebut sebanyak 5 kali. Setiap habis doa adzan 5 kali, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali. Kenapa? Karena begitu besar jasa orang tua kepada kita. Bagaimana juga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang yang rela menggendong orang tuanya dari negeri yang jauh, berjalan kaki dengan menggendong orang tuanya untuk melakukan ibadah umrah atau haji saat itu. Lalu bertemu dengan sahabat, bertemu dengan Sayyidina Umar kalau saya tidak salah, dan berkata, apakah aku sudah bisa dianggap membalas jasa kedua orang tuaku? Maka dengan lantang dijawab, la wallahi,
Tidak, demi Allah. Bahkan satu nafas dari orang tuamu saat melahirkanmu itu belum bisa engkau balas jasanya dengan seperti ini saja. Nggak bisa. Besar jasa orang tua kepada kita. Majelis seperti ini mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Untuk selalu perhatian. Bukan hanya di waktu hidup. Walaupun mereka sudah tiada di tengah-tengah kita. Kita selalu dianjurkan untuk mengirim doa, mengirim istighfar kepada mereka. Karena dikatakan dalam hadis yang lain, mal mayyit fi qabrih illa kal ghariqil mutaghawwith yantadiru da'watan tulhiguhu min abihi wa akhihi aw sadiqin lahu fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi min dunyah min ad-dunya huma fiha wa inna hadayal mayyit ad-du'a wal istighfar. Nabi menerangkan tidaklah seorang mayit ketika dia itu meninggal, mereka ketika ada di dalam kuburnya ibarat orang yang tenggelam ada di tengah laut, yang butuh pertolongan, butuh bantuan. Kalau kita sudah di tengah laut, kita mau apa? Kalau kita mau tenggelam, nggak ada ceritanya renang ini sudah. Ini mau berenang, anggap saja nggak bisa berenang, atau mungkin sudah kram satu badan, nggak bisa bergerak. Sudah, kalau sudah di tengah laut gak ada orang, kita mau apa? Pasrah. Kita berharap ada salah satu yang bisa menolong kita. Begitulah ibarat seorang mayit ketika dia masuk dalam kuburnya, dia ibarat orang yang tenggelam, yang mau tenggelam dan butuh pertolongan. Yang mereka tunggu apa? Yang mereka tunggu suatu doa dari anaknya, dari saudaranya, dari orang tuanya, atau dari teman dekatnya. Ketika doa tersebut disampaikan kepadanya, maka itu ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Itu bagi seorang mayit lebih ia senangi, lebih membuat dia senang daripada dunia dan seisinya. Menunggu hadiah daripada orang hidup. Apa hadiahnya? Apa hadiah untuk seorang mayit? Apakah kita memberinya handphone, memberinya uang, ataupun yang lain? Tidak. Hadiah untuk seorang mayit adalah ad-du'a wal istighfar. Doa dan istighfar yang kita kirimkan kepada mereka. Itulah yang mereka tunggu. Itu yang mereka tunggu. Banyak lagi hadis yang menerangkan hal tersebut. Jadi duduk dalam majelis ini juga ada dalil daripada Allah, ada dalil daripada sunan atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummati ummatun marhumah, tadkhulu kuburuha bidunubiha, wa takhruju min kuburiha la dunuba 'alaiha, tumahhasu anha dunubuha biistighfaril mu'minin laha." Umatku ini umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Umat yang begitu istimewa, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatku ini mereka masuk kubur dengan dosa-dosa mereka. Tapi nanti dia dibangkitkan dari kuburnya bersih daripada dosa-dosa. Kata Nabi apa? Dihancurkan, dileburkan dosa mereka, dihapus dosa mereka dengan berkat apa? Istighfarul mu'minin laha. Dengan berkat istighfarnya orang-orang mukmin bagi mayit tersebut. Maka itu perkumpulan yang seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita memperhatikan orang yang dulunya bersama kita kemudian tidak ada di tengah-tengah kita. Atau mungkin yang sudah hilang, tiada di tengah-tengah kita. Kita kirimkan mereka doa, istighfar, zikir. Supaya apa? Bisa menolongnya ada di sana. Walaupun itu mungkin bukan menolong karena sudah banyak yang mengirimnya. Setidaknya kita ingin memberikan hadiah kecil kepada mereka. Itu hadiah yang istimewa bagi mereka. Bahkan ada nanti seorang, dia itu ketika dibangkitkan tiba-tiba mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut bingung. Dia ini merasa amalnya enggak ada. Amalnya sedikit, tiba-tiba mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Lalu orang tersebut bertanya kepada Allah, "Ay Rabb, wahai Allah, wahai Tuhan, bagaimana aku ini bisa mendapatkan derajat yang tinggi? Padahal aku nggak ada amal apa-apa." Maka Allah mengatakan apa? Fayaqul bidu'ai waladika laka. Kamu mendapatkan derajat yang tinggi ini berkat doa anakmu yang dikirimkan kepadamu. Maka engkau akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bagaimana kalau kita ingin membahagiakan kedua orang tua yang sudah tiada di tengah-tengah. Kalau sudah mati, terputus itu semua amal kita. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Nggak ada sudah. Akhirat itu darul jaza, bukan darul amal. Kuburan akhirat itu darul jaza, tempat untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, tempat untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita lakukan baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang baik insyaallah. Kalau yang kita lakukan jelek, naudzubillah min dzalik. Tapi kata Nabi, ada 3 hal yang ada 3 amal, 3 hal ini yang mana kalau kita meninggal, manusia ini meninggal, tetap ganjaran itu akan terus berlanjut walaupun orang itu sudah meninggal. Nabi bersabda apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min 3. Manusia jika sudah meninggal maka terputus seluruh amalnya kecuali dari 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Shadaqatin jariyah. Pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang bermanfaat untuk berkesinambungan. Seperti kita menyumbang pondok, menyumbang masjid, ya, menyumbang masjid atau membuat aliran air untuk bisa diminum warga setempat. Itu adalah sedekah jariyah. Walaupun kita sudah meninggal, maka pahala tersebut akan selalu mengalir. Seperti halnya kita memberikan karpet atau sajadah kepada masjid. Walaupun kita nggak sholat, walaupun kita meninggal, setiap ada orang yang sholat ada di sajadah tersebut, kita akan tetap mendapatkan pahalanya. Itulah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana? Yang mendekatkan kita kepada Rasulullah dan memperkuat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat yang dia sebarkan, yang dia ajarkan kepada orang-orang ada di sekitarnya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu itu bermanfaat untuk dirinya, ada ilmu yang bermanfaat untuk manusia. Untuk manusia sekitarnya. Kalau bermanfaat untuk dirinya itu ya beramal dengan ilmu tersebut. Tapi yang dimaksud bukan ini, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang orang lain itu nggak ngerti sholat, bisa ngerti sholat karenanya. Nggak bisa baca Al-Quran, bisa baca Al-Quran karenanya. Inilah ilmu manfaat. Setiap orang yang bisa ngaji karena orang tersebut, maka dia akan selalu mendapatkan pahalanya. Atau dia mengajarkan ilmu lagi kepada orang lain. Anak didiknya mengajarkan ilmunya kepada orang lain sehingga orang lain bisa mengerti dan terus seperti itu semua pahalanya akan mengalir kepadanya. Itulah ilmin yuntafa'u bihi. Dan yang terakhir yaitu adalah waladin salihin yad'u lahu. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yaitu tadi, mereka ini menunggu doa daripada anak-anaknya, menunggu doa daripada saudaranya, menunggu doa daripada teman-temannya. Yang mereka tunggu adalah doa daripada kita yang masih hidup. Definisi anak soleh itu adalah salah satunya itu apa? Selalu mendoakan orang tuanya setiap saatnya. Selalu mendoakan orang tuanya setiap saatnya. Terutama setiap habis melakukan sholat 5 waktu. Kemudian terakhir ada sebuah cerita daripada yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya an Bashar bin Ghalib radhiyallahu an. Qal ra'aitu Rabi'ah fin naum wa kuntu katsir du'a laha. Aku melihat
seorang bernama Rabi'ah. Mungkin yang dimaksud ini Rabi'atul Adawiyah. Dan aku sering mengirim doa, kata ini Bashar bin Ghalib. Kata-kata Bashar bin Ghalib. Aku sering mengirim doa untuk Rabi'ah Adawiyah. Kemudian aku saat tidur mimpi Rabi'ah Adawiyah. Maka Rabi'ah itu berkata kepada saya, ya Bashar, Bashar bin Ghalib, hadaya ta'tina ala atbaki min nurin mukhammarah bimanadil harir. Hadiah dari kamu sampai kepada saya, dikemas, dibungkus dengan wadah yang istimewa. Wadah yang istimewa yang ditutupi dengan kain sutra. Yang ditutupi dengan kain sutra. Istimewa. Si Bashar pun bingung. Wa kaif dzalik? Bagaimana bisa ngirim hadiah? Saya nggak pernah ngirim hadiah. Ini Rabi'ah Adawiyahnya sudah meninggal. Kok bisa hadiah itu nyampe? Gimana caranya? Akhirnya dikatakan, diterangkan oleh Rabi'ah ini. Hakadha du'aul mu'minin al-ahya idza da'au lil mauta. Begitulah doa seorang mukmin yang masih hidup kepada orang-orang yang sudah meninggal. Itu diibaratkan hadiah. Idza da'au lil mauta fastujiba lahum ju'ila dzalika du'a ala adbakin nur. Ketika kita berdoa dan diterima doa kita oleh Allah, disampaikan kepada orang yang kita kirimkan doa, maka akan dibentukkan doa kita, dirupakan sesuatu yang ditutupi dengan wadah yang dipenuhi dengan cahaya. Tsumma khummira bimanadil harir. Sudah wadah bercahaya dikemas lagi dengan kain sutra. Tsumma utiya bihil ladzi du'iya lahu minal mauta. Kemudian disampaikan, dikirim. Enggak tahu kirimnya itu pakai Gojek ataupun apa, enggak tahu. Dikirim oleh malaikat kepada orang yang kita kirimkan doa. Faqila lahu hadhihi hadiyatun min fulan ilaik. Ini hadiah dari seorang yang namanya fulan kepada kamu. Kita saat ini sekarang sini, tadi kita baca tahlil, kita istighfar, kita membaca subhanallah, kita bersolawat, kita baca al-ikhlas, kita baca al-falaq, kita baca an-nas, semuanya Fatihah, semuanya kita kirimkan kepada almarhum yang tadi telah disebutkan. Wabil khusus Al-Habib Abdullah Maula Khilah. Nanti kalau itu diterima, insya Allah pasti diterima kalau berjamaah. Kalau sudah diterima, itu akan dikirimkan kepada Habib Abdullah. Istighfar yang kita baca, zikir yang kita baca, doa yang kita baca akan dikirimkan kepada Habib Abdullah dengan wadah yang istimewa yang diliputi dengan kain sutra. Ini dari fulan, ini dari fulan, ini dari fulan, ini dari fulan. Maka itu majelis seperti ini itu sangat istimewa. Sangat ditunggu-tunggu oleh mereka. Ditunggu-tunggu oleh al-mauta. Ditunggu oleh para mayit. Ya ini acara yang seperti ini. Doa, zikir, bacaan Al-Quran yang kita kirimkan kepadanya. Bahkan, maka itu ayo kita pulang dari majelis ini yang lebih giat lagi mengirimkan doa kepada orang tua kita, kepada guru kita. Kirimkan sedekah buat orang tua kita atau orang yang kita cintai yang sudah meninggal. Itu sangat bermanfaat. Dan itu banyak terjadi di zaman Nabi SAW. Bahkan sahabat ada yang bertanya, apakah aku bersedekah saya niatkan kepada orang tuaku yang sudah meninggal itu bermanfaat ya Rasulullah? Naam, kata Nabi SAW, bermanfaat. Bagaimana di sini kita diajak berzikir, kita kirimkan zikir doa kepada Habib Abdullah. Kita masih dijamu bukan karena tamu beliau, tapi karena untuk menghormati tamu Al Habib Abdullah. Itu termasuk sedekah. Insya Allah itu juga bermanfaat kepada sahibul haul. Maka itu pulang dari majelis ini, ayo kita lebih giat mengirimkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kepada orang tua ataupun orang-orang yang kita cintai yang sudah tiada ada di dunia ini. Kemudian yang terakhir, perbanyak baca Al-Quran supaya kita selamat daripada godaan fitnah. Fitnah ada di dunia. Fitnah dalam agama kita, kehidupan kita ataupun yang lain. Perbaiki hubungan dengan Al-Quran. Perbanyak hubungan dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi mengatakan, siapa orang man adaman nazar ilal mushaf, siapa orang yang selalu sering matanya memandang Al-Quran,
memandang Al-Quran, maka Allah akan memberikan kesehatan kepada matanya, dan itu akan bisa mengurangi yukhaffiful azab liwalidayh walau kana kafiron. Itu akan meringankan azab kedua orang tuanya. Dengan kita memperbanyak Al-Quran, itu akan memperingan azab kedua orang tua kita. Walaupun kata Imam Ma'ruf Al-Qurhi, kedua orang tuanya itu adalah orang kafir. Wakif kalau orang tua kita adalah orang muslim, mukmin, soleh. Akan memperingan azabnya. Kalau orang kafir aman dari azab, itu kalau dalam hukum zahirnya nggak mungkin. Tapi itu fi masyiatillah. Tapi bisa diringankan dengan apa? Anaknya memperbanyak baca Al-Quran. Ayo, bentar lagi kita masuk Ramadan. Kita masuk Syahrul Quran. Kita perbanyak baca Al-Quran. Supaya kita selamat dan supaya orang tua kita yang sudah tiada berbahagia ada di alam sana. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan insya Allah kita pulang dari majelis ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, digabulkan hajat kita, dilancarkan urusan kita, diberi rezeki hissiyah wa ma'nawiyah, zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan yang punya hutang insya Allah hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya kotor dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirinya penuh dosa insyaallah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diizinkan mata kita yang kotor dan penuh maksiat ini bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, sebagaimana Engkau kumpulkan kita saat ini, mudah-mudahan kita Engkau kumpulkan ada di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Hadza minni wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.